Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengimbau para siswa untuk kembali membiasakan berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah, khususnya bagi mereka yang tinggal dalam jarak dekat. Seruan ini disampaikan sebagai bagian dari upaya mendorong penghematan energi sekaligus membangun gaya hidup sehat di kalangan pelajar. Dalam pernyataannya di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta, Senin, 30 Maret 2026, Mukti menekankan bahwa pilihan sederhana seperti berjalan kaki tidak hanya berdampak pada pengurangan konsumsi bahan bakar, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi kesehatan fisik siswa. Lebih jauh, ia juga mendorong pemanfaatan transportasi umum bagi siswa yang tinggal lebih jauh dari sekolah. Upaya ini dinilai dapat menekan tingkat polusi udara di perkotaan yang kian meningkat, sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi. Tadi para pejabat eselon 1 di kementerian ini menjadi pembina upacara di beberapa sekolah yang ada di Jakarta dan sekitarnya untuk memberikan satu kepastian bahwa semester ini pembelajaran diselenggarakan secara tatap muka sebagaimana biasa. Dan yang kedua, tadi semuanya kita menekankan arahan dari Bapak Presiden untuk bagaimana kita membangun budaya asri di sekolah, budaya yang juga sejalan dengan kebijakan sudah kita lakukan untuk budaya sekolah yang aman dan nyaman. Kemudian juga kita jadikan tadi momentum untuk menyosialisasikan PP Tunas dan juga peraturan bersama Menteri tentang pembatasan penggunaan gawai. Nah, ini tadi alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan juga tadi dibacakan Ikrar Pelajar Indonesia yang versi baru yang kita tanda tangani bersama Menteri Dikdasmen, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Perbedaannya dengan yang lama itu ada pada penambahan di poin 1 dan poin 2. Itu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian menghormati, mencintai orang tua dan guru. Yang lainnya masih sama dengan yang sebelumnya. Yang alhamdulillah ini juga menjadi bagian dari upaya kami untuk lebih memperkuat sekolah sebagai rumah di mana anak-anak dapat belajar dengan aman, nyaman, dan juga membangun kesadaran bersama tentang pentingnya penggunaan media, khususnya penggunaan media sosial untuk kepentingan-kepentingan yang lebih bermanfaat, kepentingan yang edukatif. Itu tadi yang disampaikan oleh semua pimpinan di kementerian pada saat menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah di Jakarta dan sekitarnya. Kalau dari KIPI? Oh ya, ada juga di UPT ya, UPT seluruh Indonesia juga menjalankan upacara. Dan tadi juga sekilas kita sampaikan terkait dengan persiapan TKA bagi murid SD kelas 6 dan SMP kelas 9. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Persiapannya sendiri pun TKA sejauh ini? Secara keseluruhan sudah sangat siap, tinggal menunggu hari H saja, karena sudah beberapa kali dilakukan uji coba, baik secara teknis menyangkut penggunaan internet dan juga beberapa yang berkaitan dengan ketersediaan sarana komputer. Jadi semua tes kita, TKA itu berbasis komputer. Nah, sekolah-sekolah yang tidak atau belum punya komputer memang kita atur sedemikian rupa supaya bisa pinjam di sekolah lain yang tidak menyelenggarakan TKA. Pak, terkait efisiensi yang digaungkan Presiden terhadap sekolah seperti apa yang akan diberlakukan? Saya kira hampir sama dengan tadi yang kita sampaikan ya, bagaimana penggunaan listrik, penggunaan air, dan juga membangun budaya yang lebih sehat. Jadi misalnya kita himbau, kalau yang rumahnya dekat dari sekolah, ya kalau memang kira-kira aman dan nyaman, saya kira tidak ada salahnya jalan kaki misalnya kan, atau kembali kepada kebiasaan bersepeda. Selama masa COVID itu kan anak-anak terbiasa bersepeda. Kenapa kebiasaan itu tidak kita juga lanjutkan lagi? Itu kan sehat dan juga bisa hemat energi dan bersih lingkungan. Kemudian ya kita usahakan memaksimalkan penggunaan transportasi umum. Dan sekarang ini kan ada kecenderungan untuk sebagian anak-anak kita ini lebih nyaman pakai sepeda motor daripada angkutan umum kan. Menurut saya kalau
ada angkutan umum yang aman, yang nyaman, bahkan mungkin menurut saya ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah dimanapun untuk memperbaiki sarana transportasi umum sehingga anak-anak kita ini bisa berangkat ke sekolah dengan menggunakan transportasi umum. Itu kan lebih hemat energi, juga bisa mengurangi polusi. Tidak ada pengurangan tatap muka ya Pak? Oh, nggak ada. Jangan lupa subscribe ya.